Bayangkan ini, tahun 1968, sepasang kekasih sedang menikmati malam di Vallejo, California. Suasana hening, hanya suara angin dan gesekan dedaunan. Tiba-tiba dor, dua nyawa melayang, dan ini baru permulaan. Zodiac Killer, nama yang masih menghantui dunia. Tapi, bagaimana jika kita melihatnya dari sudut pandang yang berbeda? Bagaimana jika kita selama ini hanya melihat sisi yang ia ingin kita lihat? Dari 1968 hingga 1974, Zodiac mengaku bertanggung jawab atas 37 pembunuhan, meski polisi hanya mengkonfirmasi 5 korban resmi, yang membuatnya berbeda dari pembunuh lainnya. Ia ingin ditemukan, atau lebih tepatnya, ingin menantang kita untuk menemukannya. Dalam suratnya, ia menyebut dirinya sebagai Zodiac dan mengirim kode-kode rumit. Sebagian berhasil dipecahkan, sebagian lagi masih menjadi teka-teki hingga hari ini. Korban pertama, Betty Lou Johnson dan David Faraday, kemudian Darlene Ferrin dan Michael Mageau, lalu pasangan Brian Hartnell dan Cecilia Shepard di Danau Berryessa, dan akhirnya Paul Stine, seorang sopir taksi yang ditembak di kepala. Tapi ada yang aneh, biasanya pembunuh berantai punya pola. Zodiac tidak, senjatanya berubah-ubah, lokasinya berbeda-beda, motifnya misterius. Ada satu fakta yang jarang dibahas. Pernahkah kamu dengar soal malam ketika seorang petugas polisi mungkin pernah menatap wajah Zodiac dan membiarkannya setelah membunuh sopir taksi Paul Stine? Seorang saksi melihat Zodiac melarikan diri dan memberi deskripsi ke polisi, tapi ada satu kesalahan fatal, kesalahan yang mengubah segalanya. Polisi mengira tersangka adalah pria kulit hitam, padahal Zodiac adalah pria kulit putih. Dua polisi yang berpapasan dengan Zodiac hanya membiarkannya lewat. Mereka tidak tahu bahwa mereka baru saja melihat pria paling dicari di San Francisco. Satu kesalahan, satu momen, dan Zodiac menghilang dalam kegelapan. Siapa sebenarnya Zodiac? Beberapa nama sering disebut. Arthur Lee Allen, pria yang memiliki jam bermerek Zodiac dan sering berbicara tentang pembunuhan. Lawrence Kane, wajahnya mirip sketsa, pernah bekerja di lokasi pembunuhan pertama. Ted Kaczynski, Unabomber, ahli kode yang memiliki pola mirip Zodiac. Tapi tidak ada bukti yang cukup kuat untuk menangkap mereka. Bahkan pada 2020, tim penyelidik independen mengklaim telah menemukan identitas Zodiac, Gary Francis Poste. Namun, tanpa bukti DNA, semua ini hanya spekulasi. Jika Zodiac masih hidup, ia mungkin sudah berusia 80 tahunan, tapi jika ia sudah tiada, maka rahasianya ikut terkubur selamanya. Satu hal yang pasti, Zodiac tidak hanya membunuh korbannya, ia membunuh rasa kepastian kita. Apakah Zodiac masih ada di luar sana? Atau kita sudah menemukan dia, tapi tidak menyadarinya? Atau mungkin, ia sedang menonton ini sekarang?